Kita melanjutkan materi baru ya. Jadi kalau kita pelajari yang sebelumnya itu mengarah kepada metode statistik yang parametrik. Pada pertemuan ini kita akan belajar membahas mengenai statistik yang non parametrik ya. Oke. Nah, statistik parametrik yang kita pelajari mulai dari minggu kedua ya, 2, 3, 4 sampai 6 kemarin itu bersifat parametrik. Jadi statistiknya parametrik. Di mana statistik parametrik di sini ya itu digunakan untuk mengambil keputusan yang ada asumsi-asumsi. Jadi ada semacam aturan ya, asumsi itu aturan. Nah, jadi ada acuannya kalau statistik parametrik itu asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Nah, apa itu? Misalnya terkait dengan distribusi datanya. Distribusi datanya harus eh, memiliki suatu distribusi tertentu. Misalnya distribusinya berdistribusi normal ya. Ada statistik industri satu ya, statistik dasar itu ada distribusi data. Jadi data kita punya pola begitu ya, punya bentuk bisa normal, binomial begitu, ataukah berbentuk distribusi T atau F gitu ya, balik ya. Kemudian asumsi lainnya di dalam statistik parametrik ini bahwa datanya itu sebaiknya adalah homogen, variasinya homogen begitu. Gitu ya. Jadi yang kita pelajari sebelumnya statistik parametrik ya. Pada pertemuan 2 sampai 6 itu untuk mengambil keputusan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya asumsi-asumsi atau aturannya itu tidak dimiliki oleh data kita, kumpulan data kita. Maka di dalam statistik itu ada bagian lain metode yang namanya statistik yang non parametrik gitu ya. Non parametrik. Nah, non parametrik di sini akan mewadahi apabila data kita, kumpulan data kita itu tidak mengikuti asumsi-asumsi misalnya tadi ya, distribusi datanya harus punya pola tertentu gitu kan. Terus kemudian variasinya harus homogen. Apabila tidak, maka kita bisa menggunakan statistik yang non parametrik. Biasanya statistik yang non parametrik ini digunakan ya apabila memang statistik yang parametrik ini tidak bisa gitu. Contohnya biasanya datanya itu tidak cukup banyak, ada kendala ya di situ ya. Bukan berarti tidak dilakukan pengambilan data yang banyak, tetapi ada kendala misalnya memang tidak bisa dalam jumlah banyak sehingga tidak memiliki suatu bentuk distribusi misalnya normal. Nah, maka di sini bisa menggunakan statistik yang non parametrik. Atau data kita ini kalau kalau kita lihat ada skala ukurnya ya. Bentuknya itu mungkin berbentuk biner. Biner itu ya dan tidak seperti itu ya. Atau ordinal. Ordinal itu mengurutkan ya. Atau nominal. Nominal itu hanya membedakan datanya ya. Misalnya membedakan nah itu kan hanya membedakan. Kemudian kalau ordinal di sini data terkait dengan urutan, misalnya terkait dengan pendidikan, ordinal mengurutkan. Nah, apabila skala datanya bentuknya seperti ini, nah ini cocok juga dengan menggunakan statistik non parametrik di sini. Jadi intinya metode non parametrik ini kita gunakan apabila distribusi data kita ya itu tidak memiliki suatu distribusi tertentu gitu ya. Pola distribusinya
tidak memiliki itu. Pada metode non parametrik dengan metode yang parametrik ya. Kalau non parametrik di sini data yang kita punya karena bentuknya kebanyakan berbentuk data biner, ordinal, sama nominal ya. Maka di sini nanti kurang lebih ya untuk analisa pada uji-ujinya itu menggunakan tanda positif negatif gitu ya. Atau misalnya kalau datanya berupa ordinal, maka nanti dibuat urutan. Dalam mengolahnya dibuat ranking atau kalau misalnya bentuknya berupa nominal begitu kan. Nah, maka nanti mengolahnya dibuat dalam bentuk frekuensi. Ini gambaran ya, gambaran sekilas mengenai statistik non parametrik. Untuk sekarang ini memang metode yang non parametrik ini banyak ya digunakan, tetapi memiliki kelemahan ya. Jadi memiliki kelemahannya adalah karena tidak semua nanti data ya yang digunakan pada statistik non parametrik itu bisa terpakai. Artinya semua keterangan yang ada di dalam statistik non parametrik itu tidak semua terpakai. Gitu. Dan yang kedua, kelemahannya uji statistik non parametrik di sini karena datanya itu bukan suatu populasi ya, maka nanti kesimpulan yang diambil dari hasil yang statistik non parametrik itu masih kurang kuat begitu ya untuk menyimpulkan dari populasi tersebut. Jadi kalau menggunakan statistik yang parametrik, ini tadi asumsinya bahwa yang parametrik ya, itu datanya adalah data populasi. Kalau data populasi, maka hasil kesimpulannya kalau dari parametrik adalah kuat begitu. Tetapi kalau kita menggunakan non parametrik, maka datanya di sini ke arah yang tidak populasi. Jadi belum dianggap data populasi gitu, yang non parametrik. Sehingga kita kalau mau menyimpulkan dari metode non parametrik di sini hanya lingkupnya adalah pada studinya itu, studi kasusnya itu. Tidak bisa mengeneralisasi secara populasi. Ini kalau non parametrik itu tidak bisa mengeneralisasi secara populasi. Populasi itu adalah keseluruhan ya, keseluruhan yang menjadi pengamatan kita. Itu kelemahannya. Tetapi kelebihannya untuk non parametrik adalah dia lebih longgar begitu ya. Jadi aturan-aturan atau asumsi-asumsi yang digunakan itu tidak ketat. Begitu. Oke, itu ya kelebihan dan kelemahannya. Oke, kita masuk kepada ujinya. Jadi metode-metode yang digunakan di dalam statistik non parametrik. Ada 3 kelompok besar ya sebenarnya. Pertama adalah terkait dengan uji pengaruh. Jadi uji pengaruh. Jadi ada nanti uji pengaruh, uji perbandingan ya. Nah, uji pengaruh di sini salah satu yang populer adalah uji Chi-square. Jadi kita mencoba mengenal metode nama ujinya, begitu, metode namanya, uji Chi-square. Ya. Jadi uji square di sini bisa kita gunakan untuk menguji pengaruh ya, atau ya kita bisa untuk melihat apakah kumpulan data kita ini berdistribusi tertentu. Gitu. Jadi nanti juga kalau misalnya istilahnya mendengar gitu ya, uji Chi-square ini juga disebut dengan nama lain uji goodness of fit. Jadi uji kesesuaian. Uji kesesuaian. Jadi apabila kita memiliki sebuah kumpulan data ya, kita cek apakah data ini memiliki distribusi tertentu. Memiliki distribusi tertentu. Bisa kita gunakan uji Chi-square. Oke, kemudian ini juga nanti
bisa kita gunakan untuk mengetahui pengaruh ya antara dua variabel. Nah, variabel di sini tentunya skalanya dalam bentuk yang nominal ya, karena di sini adalah non parametrik. Nominal itu hanya membedakan, begitu. Nominal. Jadi data kita dalam bentuk skalanya nominal membedakan. Gitu. Nanti ada contoh-contohnya ya. Kemudian ada uji data berpasangan atau perbandingan. Di dalam statistik non parametrik ya. Nah, di sini juga hampir sama ya konsepnya dengan yang parametrik. Pada minggu kedua atau ketiga ya kemarin itu kita juga melakukan uji perbandingan ya berpasangan dengan menggunakan uji T ya, uji T. Tetapi pada non parametrik juga ada uji perbandingan berpasangan juga ya. Namanya yakni ini. Pertama, kalau satu sampel dibandingkan dengan suatu nilai tertentu ya, suatu nilai tertentu. Ini kalau di statistik non parametrik namanya uji tanda atau sign. Ya, jadi ini yang non parametrik ya, ini yang non. Ini yang non. Nah, kemarin yang pada statistik parametrik juga ada seperti ini. Ya. Yang parametrik. Nah, itu kalau kita masih ingat adalah ada uji T. Ada uji T. Ada kemudian uji Z. Ini uji Z ya. Sama uji Z. Nah, uji T sama uji Z di sini digunakan untuk menguji sama. Kita membandingkan ya. Kita membandingkan dua sampel atau satu sampel terhadap suatu nilai tertentu. Hanya di sini uji T sama uji Z di sini adalah masuk kategori parametrik, statistik parametrik di mana memiliki asumsi atau pedoman bahwa datanya di sini memiliki distribusi tertentu, misalnya distribusi normal. Jadi data yang digunakan di sini harus berdistribusi normal. Kalau kita gunakan ya untuk membandingkan uji T sama uji Z. Nah, kalau yang non parametrik di sini non parametrik begitu ya, non par. Misalnya kita mau membandingkan satu populasi atau sampel dengan nilai tertentu, maka kita gunakan uji tanda sign ini. Sign. Kemudian kalau misalnya ini kita masuk yang non par ya. Kalau kita mau membandingkan dua sampelnya di sini pasangan dependen. Jadi istilahnya dependen di sini berpasangan ya. Nah, misalnya begini. Kita mau membandingkan antara sebelum dan sesudah. Begitu. Sebelum dan sesudah pelatihan. Ya. Sebelum dan sesudah pelatihan pada orang yang sama, ya. Maka disebut sebagai dua sampel yang dependen atau berpasangan. Nama ujinya Wilcoxon. Gitu ya. Jadi ini coba dihafalkan begitu ya. Jadi kalau pada non parametrik uji Wilcoxon itu untuk membandingkan dua sampel yang berpasangan. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kemudian lagi ada uji korelasi. Ya, uji korelasi di sini untuk mencari korelasi hubungan. Ya, mencari hubungan. Oke, nah, mencari hubungan di sini antara dua variabel ya, di mana variabelnya tersebut skala datanya ordinal. Ya, masih ingat data kita kalau ordinal itu sifatnya datanya adalah bersifat urutan. Contoh ya. Misalnya pendidikan ya, pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, itu membedakan dan mengurutkan ya. Kita punya variabel pendidikan, misalnya begitu ya. Kemudian ada lagi variabel yang kedua, misalnya
variabel penghasilan misalnya ya, satunya penghasilan. Nah, penghasilan di sini ya, penghasilan. Nah, itu bentuknya dalam penghasilannya misalnya dibuat urutan. Misalnya ya, dalam bentuk di bawah UMR misalnya ya, kurang dari UMR. UMR ya, kemudian sama dengan UMR, kemudian lebih dari UMR. Bentuknya seperti ini, maka penghasilannya adalah dalam bentuk ordinal, begitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menguji apakah ada hubungan antara pendidikan dengan penghasilan di sini, nah, maka karena kita memiliki skala data yang ordinal, kita gunakan uji korelasi Spearman di sini. Gitu. Ya, gunanya uji korelasi Spearman. Nah, uji korelasi di sini juga ada yang untuk statistik parametrik. Yang parametrik itu ada juga uji korelasi. Nah, namanya kalau yang parametrik itu uji korelasi persen. Gitu. Korelasi persen. Korelasi persen. Nah, beda ya, dibedakan itu. Ada uji korelasi Spearman di sini, itu untuk yang non parametrik. Nah, kemudian uji korelasi persen ini untuk yang parametrik. Ya. Oke, artinya untuk yang parametrik di sini persen, datanya itu dalam bentuk skala rasio. Skala rasio itu misalnya ada nilainya, contoh misalnya berat badan dalam kilo ya, berat badan dan dalam kilo ya. Nah, misalnya kilogram. Nah, apakah ada hubungan dengan misalnya apa ya? Detak jantung misalnya, detak jantung. Jantung dalam ukuran misalnya beat per menit ya. Nah, di sini. Ini datanya dalam bentuk skala rasio ya. Beat per menit ya. Misalnya berapa beat dalam menit. M gitu kan ukurannya. Nah, ini skala ya. Skalanya dalam bentuk rasio, memiliki nilai. Nah, berat badan di sini kilogram. Nah, apabila ingin mengetahui hubungan di sini, maka kita gunakan korelasi persen. Ya. Oke, ini kita lanjutkan lagi. Ya, masih statistik non parametrik. Ada uji Mann-Whitney. Nah, uji Mann-Whitney di sini untuk membandingkan dua sampel atau dua populasi yang independen. Independen artinya dia tidak saling berpasangan. Kalau yang tadi di Wilcoxon ini membandingkan dua sampel yang berpasangan ya, yang dependen. Nah, kalau Mann-Whitney ini untuk membandingkan dua sampel yang independen, berpasangan ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada lagi, kalau misalnya lebih dari 3 sampel bagaimana? Ya. Nah, gitu. Uji Kruskal-Wallis di sini bisa kita gunakan apabila sampel kita lebih dari 2, artinya 3, begitu ya. Dari 3, 4, 5, begitu ya. Nah, kita bisa membandingkan. Ini masih non parametrik ya, maka kita gunakan Kruskal-Wallis. Jadi ini yang non parametrik. Ya, non parametrik. Nah, minggu kemarin ya, masih ingat kita membahas juga yang namanya ANOVA. ANOVA. Nah, ANOVA di sini itu untuk yang parametrik, statistik parametrik. Nah, statistik parametrik dia membandingkan untuk sampelnya 3 sampai seterusnya. Ya, jadi sampelnya lebih dari 2. Jadi bisa 3, 4, 5, 6 sampel. Ini kita bandingkan dengan menggunakan ANOVA. Dengan catatan bahwa ini masuk kepada statistik parametrik. Artinya data kita itu harus
memenuhi asumsi distribusi tertentu seperti distribusi normal, gitu kan. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi distribusi normal, distribusi tertentu, maka kita gunakan yang non parametrik. Nah, kita gunakan uji ini, Wallis. Oke, ya, harapannya bisa dipahami ya. Kita langsung masuk contohnya ya. Tadi sekilas mengenai konsepnya ya. Nah, jadi ini ringkasannya begini. Jadi di dalam statistik non parametrik itu ada uji pengaruh ya, tadi ya. Kemudian ada uji perbandingan. Nah, ringkas begitu. Kemudian ada uji hubungan atau korelasi ya. Nah, nama-namanya ini. Kalau misalnya uji pengaruh, kita bisa menggunakan uji chi-square. Kalau perbandingan, kita bisa menggunakan uji sign atau uji median ya. Ini untuk satu sampel. Nah, untuk dua sampel kita bisa menggunakan Wilcoxon atau menggunakan Mann-Whitney. Wilcoxon untuk yang dua sampel berpasangan, Mann-Whitney untuk yang dua sampel tidak berpasangan atau independen. Kruskal-Wallis di sini untuk menguji 3 sampel atau lebih yang independen. Kalau korelasi Sperman untuk mengetahui hubungan korelasi ya antara dua. Coba kita langsung contoh ya. Misalnya kita mau membandingkan ya, kita membandingkan satu sampel terhadap nilai tertentu. Berarti uji perbandingan ya satu sampel. Jadi ada kasus suatu pabrik begitu, dia memiliki limbah. Limbahnya di sini istilahnya sudah diolah ya. Tetapi ada kekhawatiran kalau limbahnya tersebut masih mengandung bakteri yang aktif gitu. Ya. Maka diambil sampel ya. Diambil sampel dari cairan di sungainya itu ya. Banyak berapa ini? 10 ya, ada 10 sampel. Di mana di situ ada jumlah bakterinya yang aktif berapa. Gitu kan? Nah, kemudian dilakukan uji gitu kan. Dilakukan uji median. Ya, uji median. Kenapa uji median? Karena uji median di sini nilai tengah. Artinya kalau kita mau menguji nilai tengah itu kan mengumpulnya di situ ya, titik tengahnya ya. Nah, di situ mau menguji apakah nilai tengahnya. Di sini kita punya data sekian ya. Nah, mau menguji apakah ya jumlah bakteri itu tidak sama dengan nilai tengah. Ya, tidak sama dengan nilai tengah artinya melebihi nilai tengah 40%. Ini mau diuji apakah benar gitu kan. Ini kumpulan datanya. Apakah benar bahwa jumlah bakteri di sini lebih dari 40%. Oke. Di setiap uji hipotesis itu pasti kita harus menentukan hipotesis awal sama akhir, sama alternatif atau kedua ya. Gitu. Nah, di sini yang mau kita uji di sini. Ya. Maka tidak sama dengan 40%, artinya di sini lebih dari ya 40%. Kemudian yang perlu kita ingat lagi di sini cara kita ngambil keputusan. Cara ngambil keputusannya kita buat ringkas dengan menggunakan nilai p-value yang kita bandingkan dengan alfa. Alfa adalah toleransi kesalahan ya. Biasanya kita gunakan 5%. Kalau misalnya p-value-nya ini lebih dari alfa ya, maka kita terima H0. H0-nya adalah kondisi awal di sini, kondisi awal bahwa memang jumlah bakterinya sama dengan 40% atau ke bawah gitu ya. Kalau 40% aja enggak apa-apa, maka ya kurang dari 40 berarti enggak masalah gitu. Nah, kemudian yang mau kita cek, kita teliti di sini H1 ya. Apabila nilai p-value-nya itu kurang dari alfa, kurang dari 5% ya. Kalau misalnya kita gunakan 5%, nah, maka berarti kita harus terima H1 bahwa
jumlah bakterinya itu tidak sama dengan 40 dan lebih dari itu. Nah, maka data ini kita masukkan. Kita gunakan alat Minitab ya. Cara menggunakan Minitab sebenarnya sederhana ya. Ini sama kayak seperti Excel gitu ya. Misalnya ini datanya sudah ada ya. Ini kita tinggal menuliskan saja atau copy paste sama ya. Tiga, ya begitu ya. Nah, kemudian di sini kita tulis saja misalnya prosentase misalnya bakteri. Nah, gini. Jadi menulisnya sama ya, kayak di Excel begitu. Tinggal kita tuliskan, copy paste. Datanya ini. Kita masuk ke start. Kemudian kita masuk di non parametric. Nah, ini ada one sample sign. Ya, berarti kita mau membandingkan satu sampel. Oke, nah, satu sampel dengan nilai tertentu. Ini awalnya kosong ya, misalnya begitu. Nah, kita pilih, biar kita select begini ya. Oke, nah dengan nilai tertentu. Nah, tadi pada soal ini adalah tes mediannya adalah 40 ya. Maka kita tuliskan di sini 40. Kemudian alternatifnya kita definisikan adalah not equal ya, sesuai dengan hipotesis alternatif. Nah, ini bisa kita ini ya, biar nampak keduanya. Nah, ini ya, ini hasil dari uji non parametrik yang uji tanda atau sign test ya. Kita lihat di sini, nilai mediannya rata-rata dari 10 data. Ini 43 ya, bukan rata-rata ya, median ya. Median, kita bicara median, berbeda dengan rata-rata. Nah, kemudian nilai P atau P value-nya 0,3438 ya. Nah, sesuai dengan kriteria kalau di sini lebih dari 5%, ya, lebih dari 0,05, maka kesimpulannya terima H0 ya. Nah, artinya kalau terima H0 maka disimpulkan bahwa dari data yang kita punya jumlah bakteri yang yang ada di air sungainya yang sudah diolah tadi itu tetap ya sama dengan 40%. Berarti tidak lebih dari 40%. Ya, lebih dari, maka disimpulkan jumlah bakteri ini masih sekitar sini. Dan ini berdasarkan mungkin studinya tidak berbahaya begitu ya. Berbahaya. Pengambilan kesimpulan di sini akan meyakinkan pengambil keputusan. Oke, ini ya, ini prosesnya seperti ini. Nah, kemudian contoh yang kedua. Kalau misalnya kita mau membandingkan dua sampel ya, dua sampel yang berpasangan, gitu ya. Oh, yang independen ya, sorry ya, yang tidak berpasangan berarti ya, yang tidak berpasangan. Artinya apa? Di sini kita memiliki dua kelompok sampel yang berbeda orang. Misalnya kita mau membandingkan antara dua kelompok ya, kecepatannya, kerjanya begitu ya, antara operator di sini dengan ahli komputer di sini. Nah, datanya ada seperti ini. Kita membandingkan apakah ada perbedaan yang nyata antara kinerja kelompok 1 dan 2 di sini. Ini sama ya, datanya ini kita bandingkan di sini. Oke. Kita masuk stat karena ini adalah dua sampel yang independen ya, non parametrik, maka kita gunakan main ini. Ya. Misalnya saya kosong dulu. Nah, maka misalnya pesampelnya boleh ya, dibolak-balik boleh ya. Misalnya ini operator. Ini dua kali nanti akan keisi ya. Kita gunakan confidence level, jadi menguji ini dengan tingkat kepercayaan 95%. Alternatifnya not equal ya. Artinya tidak sama dengan. Artinya sampel 1
sama sampel 2 itu berbeda, tidak sama dengan. Sesuaikan dengan hipotesisnya ya. Sesuaikan dengan hipotesisnya. Ini. Hipotesis ini menentukannya dari mana? Dari sini, dari soal di sini. Ya. Jadi, bandingkan kinerja paket pemroses kata yang dilakukan dua kelompok. Oke ya. Nah, bandingkan berarti di sini artinya sama atau tidak sama kan begitu. Jadi tidak ada keterangan lainnya. Oke. Setelah itu, oke. Nah, ini nilainya, ini perhitungannya. Jadi kita gunakan Minitab ini semacam kalkulator begitu ya, semacam alat kalkulator. Kita lihat di sini perbandingan antara kecepatan pada operator pemroses kata dengan ahli pemrograman komputer. Nilai median. Jadi pada non parametrik itu yang dibandingkan itu ke arah titik tengah atau nilai tengah median. Jadi perbedaan yang selanjutnya ya, yang statistik non parametrik itu lebih menuju nilai tengah ya, median. Nilai tengah. Tetapi untuk yang statistik parametrik yang sering kita uji yang minggu-minggu kemarin ya, itu adalah rata-ratanya, min ya. Jadi bedanya di situ. Bedanya di situ. Nah, kita lihat di sini nilai signifikan atau p value-nya ya. P value-nya sebesar 0,01. Nah, kita lihat di sini nilainya kurang dari ya, kurang dari alfa 5%. Nah, karena kurang dari alfa 5%, ya kan di sini kurang dari alfa 5%, maka disimpulkan H1 diterima. Artinya apa? Ada perbedaan yang nyata. Ini kita bicara kalau perbandingan istilahnya berbeda itu adalah berbeda signifikan. Gitu ya. Jadi kita bicara yang berbeda signifikan, tidak sama dengan yang signifikan. Oke. Ini ya, cirinya di sini. Atau ya. Atau kita bisa juga melihat nilai interval di sini. Nilai interval di sini ya. Coba kita lihat. Jadi nilainya antara minus 64 sampai minus 9. Kan? Nah, antara interval di sini tidak memiliki nilai 0. Ya. Kalau tidak memiliki nilai 0, ya, maka disimpulkan berbeda atau tidak sama dengan. Nilai 0 kan istilahnya sama dengan ya. Gitu. Atau kita bisa melihat di sini. Ini cukup dari sini ya. Cukup. Salah satu sudah bisa kita ngambil kesimpulan. Itu. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Oke, misalnya kita memiliki sampel ya yang lebih dari 2, 3 misalnya ya. Nah, ini ada contoh mengenai kekuatan ya, kekuatan hidup atau waktu hidup pipa. A, B sama C ya. Oke, nah, 3 pipa ini mau kita bandingkan kekuatannya ya. Oke, maka kita ambil beberapa sampel ya kan. Ada 5 ya, ada 5 sampel kekuatan yaitu masa hidup begitu ya dari merek ABC. Kita mau cek apakah ada perbedaan dari ketiga merek pipa ini. Kita buka lagi. Misalnya begini. Penulisannya menjadi begini ya. Ini misalnya merek A. Ya, data merek A, data merek B, data merek C. Nah, tentunya harus kita sesuaikan di sini. Di sini berarti angka-angka nilai dari merek C. Ini merek B. Ini merek A. Oke, kemudian di sini mau kita uji karena ada 3 kelompok sampel. Nah, maka kita gunakan uji apa? Kita gunakan uji Kruskal. Nah, coba kita masuk start.
non parametric Pascal-Wallis. Ya. Nah, di sini di dalam pengisian metode Pascal-Wallis kita harus memahami atau mengetahui respon itu apa, faktornya itu apa. Nah, respon di sini adalah umur hidup tadi. Jadi kekuatan dari pipa, umur hidupnya berapa lama, itu respon yang dipengaruhi oleh faktor merek, begitu ya. Jadi bisa dipahami ya. Misalnya responnya umur hidupnya respon. Nah, faktor yang mempengaruhi adalah merek A, B, dan C. Nah, di sini jangan sampai keliru gitu. Ya, sebagai contoh lagi, misalnya kekuatan bahan, ya, kekuatan bahan baku itu dipengaruhi oleh faktor suhu misalnya. Nah, berarti kekuatan bahan baku di sini ada respon faktor suhu, misalnya suhu ada suhu 30 derajat, 60 derajat, 100 derajat. Nah, itu masuk faktor. Jadi harus dibedakan mana yang menjadi respon, mana yang mempengaruhi menjadi faktor. Faktor ini mempengaruhi, respon ini yang dipengaruhi. Selanjutnya oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, coba kita lihat di sini ada tiga kelompok sampel merek ABC ya. Ini mediannya, nilai median, ya kan? Jadi pada uji non parametrik itu yang ditampilkan adalah nilai median. Kalau pada uji statistik parametrik yang ditampilkan biasanya rata-rata atau min. Kita cek di sini nilainya. Nah, nilai P value-nya sebesar 0,728 ya. Nah, artinya di sini nilainya lebih dari alfa 5%. Maka disimpulkan kalau lebih artinya terima H0. Artinya kalau terima H0 maka di antara tiga merek ini disimpulkan sama. Ya, disimpulkan sama, tidak ada perbedaan kekuatannya gitu. Nah, ini kesimpulannya, ini sederhananya seperti itu. Sederhananya seperti ini. Ini ya. Jadi karena nilai P-nya di atas 5%, 0,05 ya, maka merek A, B, C ini memiliki masa hidup yang relatif sama. Simpulkan seperti itu. Oke, gitu ya. Ini beberapa contoh ya. Jadi saya harapkan nanti dilatih ya. Kalau misalnya kita gunakan SPSS gimana? Ya. Kalau tadi itu kan kita gunakan alat Minitab. Jadi sebenarnya dua software di sini ya itu saling melengkapi ya, saling melengkapi. Dan akan bagus kalau kita tahu keduanya. Kita bisa mengoperasikan, kemudian kita bisa menggunakan serta membaca outputnya. Ya. Nah, di sini kalau kita gunakan SPSS, nanti akan saya sharekan filenya. Jadi ini file pertama yang sudah kita pelajari barusan ya. Ini konsep modulnya dengan menggunakan Minitab ya. Ini Minitab, kita gunakan Minitab yang pertama. Nah, untuk file yang kedua kita gunakan, nah file yang kedua ini nanti kita gunakan SPSS cara ngitungnya ya. Jadi di sini kita gunakan SPSS modulnya ya. Nanti juga ada beberapa data ya, contoh untuk file SPSS-nya. Ini ya. Jadi ini konsep yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi contohnya langsung saja. Oke, misalnya begini. Di dalam statistik non parametrik itu banyak ya. Tadi nama-nama metode yang sudah kita ketahui ya. Nah, pertama
Itu ada uji run ya, uji sign, uji tanda tadi ya, uji tanda, uji run ya. Kemudian di sini juga ada namanya uji binomial. Jadi saya review ya. Jadi ada uji-uji yang sudah kita pelajari, uji square tadi ya, sama ya. Kemudian ada uji tanda ya, uji Wilcoxon, uji Spearman ya, korelasi Spearman, uji Mann-Whitney, kemudian ada uji Kruskal-Wallis. Nah, sama ya. Jadi di SPSS juga istilah-istilahnya sama. Ada uji square, korelasi Spearman ya. Nah, ini saya tambahkan lagi ada nama uji binomial ya. Ya, sama. Ini uji binomial. Oke. Ya. Sebagai contoh ya, coba sebagai contoh. Uji binomial ini apa? Misalnya kita tadi di sini kan memiliki satu populasi, satu sampel, gitu kan? Nah, jadi kita mau membandingkan satu sampel. Nah, di sini ya, ya di satu sampel, ya, di satu sampel, ya. Nah, di sini ujinya kita gunakan uji tanda dengan menggunakan di sini uji binomial sama, gitu. Ya. Jadi misalnya binomial di sini kita mau membandingkan dua kategori, ya, sukses gagal, gitu kan? Ya tidak, suka tidak suka, begitu kan? Nah ini kita bisa gunakan uji binomial yang non parametrik, gitu. Nah, misalnya lagi, ya kita ya. Kemudian ini uji square tadi uji pengaruh ya. Kalau korelasi Spearman itu mengetahui korelasi. Oke, sebagai contoh ya ini ya. Binomial. Misalnya begini. Perusahaan ini memiliki dua kemasan ya. Kemasannya warna kuning emas sama warna metalik ya. Oke. Nah, ini sederhananya diambil 23 sampel ya. Nah, 13 warnanya kuning emas ya, 10 orang itu memilih warna metalik. Jadi dari 23 sampel orang itu 13 memilih warna kuning emas, lebih suka ini. 10 orang memilih warna metalik. Ini kan hanya membedakan suka tidak suka ya. Nah, maka di sini karena 23 sampel ini tidak memiliki distribusi tertentu ya, tidak jelas distribusinya, maka kita gunakan statistik non parametrik dengan menggunakan uji binomial ya. Oke, nah, contohnya begini, ini ada datanya, ini kemasan ya. Jadi ingat di SPSS ini tampilannya ada data, ini data ya, kemudian ada variabel. Untuk memahami di sini variabel, coba kita masuk variabel view, gitu ya. Nah, variabel view di sini pada variabel kemasan. Nah, ini tentunya harus kita perjelas, ini kita isi ya di sini ya, values-nya. Nah, 1 itu saya kode untuk kuning emas. 2 saya kode untuk metalik ya. Caranya gimana? Saya tes ya. Buang dulu ya. Nah, 1 itu kodenya kuning emas. Jadi harapan saya dilatih ya supaya bisa. Add 2 kodenya untuk metalik. Gitu ya. Oke. Gitu. Jadi untuk variabel yang sifatnya adalah kategori ya. Nah, ini kategori ini nominal, membedakan kategori nominal, hanya membedakan ya. Maka ini harus nilainya harus kita kasih kode di sini. Ini penting ya. Gitu. Oke. Coba kita uji ya. Apakah ada perbedaan kedua kemasan ini dalam tingkat kesukaan ya. Masuk di analyze. Sini ada non parameter test ya.
Oke, nah, kemudian kita pilih binomial ya. Ini awalnya kosong misalnya. Oke, kemasan kita masukkan di sini. Oke. Ya. Nah, ini karena ini adalah satu sampel kan. Nah, ini mau kita bandingkan dengan nilai berapa. Nah, misalnya proporsinya ini kan ya dan tidak, ya suka atau tidak suka. Maka kita coba nilai tes proporsional ada 50%. Artinya kita mau membagi bahwa titik 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 baginya, titik pembatasnya adalah 50%. Nah, kita tuliskan di sini. Ya, kalau misalnya nilai tertentu lainnya boleh tergantung kepada kita mau menguji pada nilai berapa. Oke, nah, hanya 50% ya pada saat contoh kita. Ini outputnya ada di sini. Ini ya outputnya. Binomial test. Kita cek di sini. Nah ya, sig di sini adalah exact sig di sini adalah sama dengan nilai p value di sini. Ini p ya, itu istilahnya sama. P ini probabilitas. Kalau pada SPSS di sini istilahnya adalah exact sig, signifikansi dua arah ya, dua tail 0,678. Oke, ini di sini ya, kita harus bisa baca outputnya. Ini sama, nanti ikuti saja ya di sini. Ya, outputnya di sini. Nah, kalau misalnya nilainya dibandingkan dengan ya, alfa 5%. Karena ini lebih besar dari alfa 5%, maka disimpulkan tidak dapat menolak H0. Yang berarti bahwa dari sampel itu mengatakan tidak ada perbedaan nyata antara yang suka kuning emas dengan metalik. Jadi tidak ada yang berbeda nyata, artinya sama. Jumlahnya itu relatif sama, gitu. Makanya itu. Ya. Oke, contoh selanjutnya, uji selanjutnya. Ujiran ini kita mau menguji mengenai normalitas ya, normalitas apakah data kita itu diambil secara random atau tidak. Ya, diambil secara random atau tidak. Contohnya, misalnya kita memiliki data suhu, ya, data temperatur. Nah, di sini data temperatur, misalnya ini data temperatur. Kita punya data temperatur seperti ini. Dalam derajat Celcius ya. Kita mau ngecek apakah data ini diambil secara random atau tidak. Random itu acak ya. Nah, kita bisa menggunakan ujiran. Nah, non parametrik ujiran. Nah, temperatur kita masukkan. Nah, tetap ya. Ini kita median karena ini non parametrik ya. Jadi lebih pas kita gunakan yang median. Gitu. Oke. Ya, oke. Kembali lagi ini ya. Oke. Nah, nilainya ini. Coba kita langsung kepada nilai signya. 0,156. Nah, 0,156 ya. Ini hipotesisnya ya. Oke, analisis outputnya ya. Oke. Nah, karena lebih dari 5%, 0,122 ya, maka disebut acak. Karena apa? Hipotesis awalnya itu bahwa data ini adalah acak, hipotesis awalnya. Jadi data yang dipunya di sini hipotesis awalnya itu memang dinyatakan acak atau random. Nah, hipotesis yang mau diuji yang alternatif S1 itu tidak acak. Gitu kan? Nah, maka karena ini adalah lebih dari 5%, maka disimpulkan adalah terima H0. Artinya data yang kita punya itu diambil secara acak atau random. Data yang diambil secara acak atau random itu lebih mewakili, lebih baik daripada data yang diambil secara tidak random. Contoh selanjutnya ya. Jadi harapan saya nanti dicoba ya. Ini ada uji square juga. Uji square tujuannya di sini adalah misalnya contohnya ingin mengetahui ya
rumah tangga itu lebih suka ke swalayan ataukah gitu. Nah, misalnya ada pendapat 70% ibu rumah tangga itu pergi ke swalayan ya. Nah, maka diambil 600 orang, 600 orang ya, di mana 406 itu menyatakan lebih senang ke swalayan, sisanya tidak begitu. Maka ini datanya dibuat kode seperti ini ya. Ini swalayan. Datanya dibuat kode, ada kode 1, ada kode 2. Kode 1 adalah swalayan, kode 2 bukan swalayan. Oke. Nah, ya. Nah, maka kita coba tes di sini dengan menggunakan T-square. Oke. Swalayan ya. Soalnya di sini swalayan. Oke, itu aja langsung. Ini ya T-square-nya. Langsung saja lihat di sini. Nah, outputnya kita langsung saja melihat ya, nilai signya 0, kurang dari alfa. Alfa yang kita gunakan di sini 1% ya misalnya ya. Artinya ini karena kurang dari 1% atau 5% ya, misalnya alfanya 5%, maka menolak 0 artinya bahwa ibu-ibu yang berbelanja di swalayan adalah kurang dari 70. Nah, ini harus kita pahami hipotesis awalnya ya. Hipotesis awalnya atau permasalahannya di sini. Berpendapat bahwa 70% para ibu yang berbelanja, artinya 70% lebih itu hipotesis awal itu suka ke swalayan ya. Hipotesis awal, dugaan awalnya. Dugaan alternatif atau dugaan yang diuji itu adalah tidak tidak begitu, tidak lebih dari 70. Jadi hipotesisnya seperti itu. Nah, ini ya. Berarti H1-nya adalah kurang dari 70%. Kita uji di sini nilai signya kurang dari 5% atau 10%. Maka disimpulkan yang suka ke swalayan itu kurang dari 70%. Ini. Gitu ya. Oke, mungkin ini selanjutnya silakan dilatih ya, dicoba. Ini ada korelasi eksperimen ya. Nah, ini